Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan 3 jam sejumlah kawasan di Merauke terendam banjir. Polisi kerahkan 2.000 personel mengamankan unjuk rasa di Taman Imbi, Kota Jayapura. Tak dapat bantuan langsung tunai subsidi BBM, sejumlah warga protes. Yohanis, warga Kelurahan Bampel, Merauke, memprotes pembagian dana BLT sebagai kompensasi penyesuaian BBM. Ia mengatakan namanya tidak tercantum sebagai penerima BLT tahap pertama. Khawatir tidak mendapatkan BLT, ia lalu memprotes petugas kantor pos Merauke. Petugas akhirnya meminta Yohanis menghadap langsung ke pimpinan kantor pos. Saya tanya tentang itu BLT yang ada sekarang dibagi dari 2021. Waktu itu kan COVID 2021. Sekarang BBM naik. Kok dari 2021 sampai dan sekarang kok saya tidak pernah dapat? Barang buktinya di sini. Ditulis di bawah. Ditulis di bawah. Arab simpan surat ini. Nah, saya kembali cek bertolak lagi. Kenapa sampai bisa begini? Terus jawaban kantor pos apa? Jawaban kantor pos yang dibagi-bagi uang, katanya nanti cek saja ke dalam. Cuma sekarang ini saya belum masuk ke dalam. Saya harus masuk ke dalam. Cek lagi lebih detail. Tapi ini sudah cek tadi nama tidak ada. Nama tidak ada. Iya. Ini dari 2021. Yohanis adalah salah satu warga yang bingung dengan pembagian BLT ini. Ia mengaku namanya kerap tercantum sebagai penerima BLT, namun kali ini namanya tidak ada. BLT BBM subsidi tahap pertama ini diberikan kepada 17.000 warga Merauke. Mereka masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp150.000 dan dibagikan selama 4 kali, sehingga setiap warga total mendapatkan Rp600.000. BLT ini diberikan untuk meringankan warga yang terkena dampak kenaikan BBM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari saat ini tengah menyelidiki praktik perjudian dengan kedok balapan liar. Polisi berjanji akan mengambil tindakan tegas dengan menangkap para pelaku bila terbukti bertaruh uang dalam balap liar. Setiap Sabtu malam, Polres Manokwari terus melakukan patroli di wilayah yang kerap ditenggarai dijadikan ajang balap liar. Patroli dibarengi dengan penerapan tilang, sehingga selama 3 bulan terakhir, balap liar menurun drastis. Biasanya pembalap mencari ketenaran dan popularitas, kendati nyawa menjadi taruhan. Namun belakangan beredar kabar, balap liar ini juga dijadikan ajang taruhan. Masyarakat ketika tertib harus dipaksa dalam bentuk sebuah kegiatan represif. Harusnya tidak kita laksanakan, karena kembali yang saya katakan di awal bahwa disiplin berlalu lintas itu akan dirasakan kembali oleh orang per orang sebenarnya. Sebenarnya anak-anak itu mereka termotivasi dari apa gitu? Modusnya. Beberapa kali kami melihat fenomena ini, dari beberapa kali kami menanyakan pelaku-pelaku balapan liar ini, sebenarnya karena hanya ajakan, kemudian yang kedua mencari tren atau gaya dengan harapan menarik perhatian orang lain. Sebenarnya untuk penyaluran bakat ini telah disediakan oleh pemerintah daerah, kemudian beberapa kalangan masyarakat yang peduli. Ini sebenarnya harapan kita dengan penyaluran hobi seperti ini diberikan kepada teman-teman ini, sehingga penurunan ini bisa kita laksanakan. Apakah tidak ada modusnya misalnya mereka saling bayar taruhan begitu? Sampai sejauh ini kita belum menemukan aktivitas taruhan yang terjadi di lapangan, tetapi lebih menguji kualitas daripada kendaraan yang disetting, kemudian yang kedua menarik perhatian masyarakat di sekitar situ. Itu modusnya, sehingga saya berharap masyarakat yang mungkin tidak berada pada posisi pelaku, berada di pada lingkungan, tidak melakukan dukungan kepada pembalap-pembalap ini, tetapi memberikan himbauan sampai dengan mengingatkan kepada keluarganya untuk tidak terlibat. Polres Manokwari meminta orang tua agar ikut membantu mengawasi anak-anak mereka.
karena tidak sedikit nyawa anak muda di Manokwari melayang akibat aksi balap liar ini. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Upacara serah terima. Dan Rem 174 Anim Tiwan Yanggap Merauke memastikan 31 patok batas negara antara RI dan Papua New Guinea yang membentang sepanjang batas kedua negara masih dalam keadaan utuh dan tetap berada pada posisi tetap. Hal ini disampaikan Brigjen Reza untuk menanggapi kabar yang menyebutkan banyak patok batas negara RI di perbatasan sudah bergeser dari posisi yang sudah ditentukan. Reza menjamin prajurit dari Pamtas TNI selalu patroli dan mengecek setiap patok untuk menjamin batas wilayah RI sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Sementara sampai saat ini tidak ada informasi itu, karena kebetulan nih yang lama ini sudah mengecek semuanya dan sudah melaksanakan patroli sampai dengan patok yang dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan patok kita kurang lebih sekitar 31 patok itu sudah dicek semua, sampai saat ini tidak ada yang merasa tergeser. Demikian. Kalau tahu seandainya ada seperti apa tindakan dari TNI sendiri? Tindakan dari TNI yang jelas memang tugasnya kita mengamankan patok, ya kita selalu melaksanakan pengawasan. Ya, tindakan kita lah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hari ini ya perbatasan, bagian-bagian perbatasan kita laporkan kalau memang ada yang digeser. Nah, nanti komunikasi antar negara itu bukan tugas masing-masing satuan untuk menjaga, tapi untuk menjaga dia hanya melaporkan, oh ini sudah tergeser akan kita laporkan untuk koordinasi lebih lanjut nanti di tingkat kementerian terkait. Saat ini ada 31 patok batas negara RI dan PNG yang membentang sepanjang perbatasan kedua negara. Setiap patok dipisahkan jarak sekitar 600 km. Belakangan beredar kabar banyak patok di perbatasan RI bergeser sehingga menguntungkan negara tetangga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.